Ya, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini, Pak Asfi. Empat pilar yang konsepnya dirumuskan oleh Pak Taufik Kimas ya, walaupun itu adalah semua warisan dari founding fathers begitu. Memang dilihat selama ini seperti zaman Orde Baru mungkin Pancasila mulai ditinggalkan seperti itu, kemudian sekarang zaman reformasi mulai dibangkitkan kembali begitu. Ya, apakah ini memang sebuah bukti bahwa kita membutuhkan semua itu? Iya, jadi saya sendiri melihat bahwa Pancasila ini mengalami 4 gelombang ya. Jadi gelombang ketika pertama diciptakan oleh Bung Karno itu tahun 45. Kemudian ketika Pancasila ini diperdebatkan di Konstituante, apakah Pancasila atau Islam yang akan menjadi ideologi negara. Dan kemudian yang ketiga pada masa Orde Baru ketika Pancasila ini direkayasa, maksud saya ditafsirkan menurut tafsir penguasa dan diajarkan menjadi hanya terbatas kepada nilai-nilai luhur yang harus dihafal oleh siswa, dan itu yang menyebabkan orang menjadi jenuh dengan Pancasila. Dan pada era reformasi ini muncul kesadaran baru bahwa kita membutuhkan sesuatu yang bisa mempersatukan, dan sejarah membuktikan bahwa ya Pancasila inilah yang mempersatukan kita selama ini. Dan saya sangat mengagumi apa yang dilakukan oleh Pak Taufik Kemas sebetulnya itu, bagaimana beliau mengangkat topik ini, mengangkat masalah ini menjadi masalah kenegaraan. Beliau berhasil menjadikan misalnya peristiwa yang kita peringati 1 Juni itu sebagai suatu kegiatan kenegaraan, walaupun belum 100% ya. Artinya karena tanggal 1 Juni itu masih dianggap sebagai peringatan pidato Soekarno 1 Juni, belum sebagai peringatan hari lahir Pancasila. Itu belum. Tapi paling tidak saya melihat bahwa upaya Pak Taufik Kemas inilah yang menyebabkan perhatian bangsa ini terhadap Pancasila ini menjadi menguat dan meluas gitu. Kembali Dan lagi begitu Pak Darto lah yang sekarang ini tentunya bertugas untuk menunaikan menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Pak Taufik Kemas. Ya, kita juga mungkin masih ingat ketika kedatangan Obama berpidato di UI waktu itu ya, menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Mungkin di antara kita banyak yang terkejut begitu, Obama saja sampai menyebutkan seperti itu, tapi kita banyak yang meninggalkan begitu ya. Ya, mungkin kembali lagi ke Pak Darto nih ya Pak, dalam waktu 1 tahun 3 bulan ya, kira-kira punya agenda besar apa nih Pak, terutama nih akan dikejar? Ya, saya akan teruskan perjuangan Pak Taufik Kemas almarhum ya. Bagaimana 4 pilar ini harus kita kawal, kita jaga ya. Karena kalau kita tidak jaga, tidak kawal, bukan vertikal, bukan dari atas ke bawah, tapi tanggung jawab daripada bukan hanya MPR, DPR, tapi juga tanggung jawab dari semua lembaga, tanggung jawab dari semua elemen masyarakat, kampus, cendekiawan, ulama, siapapun. Ini tanggung jawab dari kita semua mengenai hak kita harus menyadari bahwa 4 pilar ini kebutuhan kehidupan berbangsa dan negara. Kalau ini kita tinggalkan, ini kita lupakan, NKRI nanti tinggal sejarah nanti. Karena semua pemikiran tersebut, semua wisdom tersebut ternyata memang bisa melintasi zaman begitu ya, bisa sesuai di setiap zaman. Oke. Ya, dan Pak Asfi tadi sekali lagi mengenai 4 pilar tersebut sebetulnya bisa dikejawantkan melalui apa ya Pak yang lebih real lagi begitu? Iya, metodenya tentu tidak boleh sama dengan metode yang dilakukan pada masa Orde Baru dengan penataran yang sifatnya dari atas ke bawah, yang isinya yang diajarkan itu merupakan hafalan, tidak, tetapi melalui satu diskusi menjadi suatu pertemuan dialogis, dan ini yang seyogyanya juga dilakukan, apakah itu oleh MPR atau oleh lembaga lain. Ada pemikiran apakah itu akan diteruskan oleh MPR atau lembaga eksekutif ya. Tetapi menurut saya siapa yang menjadi yang bertugas untuk itu, menurut hemat saya metodenya itu harus dirubah gitu. Metodenya harus dirubah ya. Mungkin Pak Darto sudah punya pemikiran kira-kira harus seperti apa? Ya, saya sampaikan tadi tidak cukup dengan sosialisasi. Ini perlu suatu metode yang implementatif ya, yang bisa membumi, bisa bagaimana 4 pilar ini bisa dilaksanakan di lapangan. Ya. Mohon maaf saya potong dulu karena sudah ada telepon dengan pemirsa. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
Ya, tampaknya terputus ya. Jadi disosialisasikan dengan cara berbeda. Mungkin juga saat ini, oke, sudah ada penelpon? Oke, ya baik, kita lanjutkan lagi Pak tadi mengenai tadi dengan cara berbeda begitu, supaya bisa diterima oleh semua pihak. Ya, ini adalah satu bagi saya 4 pilar ini satu must ya, satu keharusan ya. Yang mempunyai perbedaan itu Amerika juga lebih berbeda negara imigran kan. Di sana ada Hispanik, Spanyol, ada dari Anglo-Sax, ada dari Indian juga banyak ya. Nah, itu dari Afrika maksudnya ya. Afrika itu banyak sekali. Jadi negara yang memang perbedaan suku, ras, agama, kultur itu memang ada di mana-mana ya. Amerika bisa bertahan ratusan tahun karena mereka bisa merangkul keberagaman ini. Kita harus melakukan negara-negara semacam itu yang mampu merangkul keberagaman dalam satu semangat yang bahwa dengan 4 pilar ini kita bisa mengawal menjaga ini NKRI ini pada lebih lestari ya. Kalau tidak nanti sejarah Indonesia 100 tahun lagi ya. Nanti ada beda versi lagi. Kalimat lagi. One day, once upon a time, di negara yang ribuan pulau ini yang begitu makmur, pernah ada Sriwijaya, pernah ada Majapahit, pernah ada NKRI. Nah, jangan sampai terjadi itu. Ya, ini negara yang subur makmur. Kalau kita terbang itu hijau begini ya, negara kaya ini. Hanya kita harus lola dengan baik ke depan. Oke, termasuk juga mungkin kepada pemerintahnya, karena kita tahu bahwa sekarang saat ini banyak sekali mungkin perbedaan-perbedaan, terutama dalam masalah keyakinan begitu Pak ya, yang terjadi saat ini, dan tampaknya memang masih banyak pihak yang belum puas mengenai penanganan. Apakah juga MPR berencana mungkin ada dialog-dialog khusus dengan pemerintah berkaitan dengan ini untuk mengatasinya? Kita ada rapat konsultasi 7 lembaga ya, lembaga MPR, DPR, DPD, lembaga presidenan, MK, BPK, Mahkamah Agung ya, ada yang kita lakukan rapat konsultasi ya periodik itu mengenai apa yang kita harus lakukan ke depan ini ya. Ini konsultasi ya. Nah, kemudian untuk perjuangan kembali untuk meloloskan kembali adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pak, karena juga masih relevan tentunya dengan 4 pilar begini, itu. Kalau kita bangun lagi undang-undang semacam itu, saksi korban pelaku itu sudah meninggal semua. Jadi sudah useless ya, saya bilang. Yang penting sekarang ini ada Kepres rehabilitasi umum pada yang dulu ada brand Tapol, supaya anak cucunya ini tidak menanggung dosa turunan. Semua ya. Sekarang ini anak cucunya ini masih menanggung dosa turunan. Itu anaknya Tapol. Dalam salah satu pilgub yang terakhir ini pun anak Tapol ini menjadi bahan serangan. Ini kan kapan mereka akan bersih daripada orang tuanya lakukan apa dia tidak tahu. Dia lahir 10 tahun setelah peristiwa itu. Ya enggak? Jangan sampai ini terjadi. Dialami oleh anak cucu kita ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup perbincangan kita pada malam hari ini, Pak Asfi, mungkin ada hal yang ingin disampaikan? Saya juga ingin menekankan tadi gitu bahwa persoalan masa lalu ini kalau tidak diselesaikan itu akan membebankan kita gitu. Tadi Pak Sidarto memberikan solusi antara lain itu apakah rehabilitasi atau kompensasi kepada korban dan lain-lain. Saya kira itu harus dilakukan gitu. Presiden bisa minta maaf kepada Singapura karena soal asap gitu. Tapi kenapa Presiden tidak bisa minta maaf kepada orang Indonesia yang menjadi korban dari bangsa sendiri? Oke, mungkin kembali kita ke Nelson Mandela yang pernah mengucapkan bahwa to forgive is to forget ya. Jadi ya memang harus melupakan juga, bukan hanya sekedar punya jiwa besar ya, punya jiwa besar untuk itu ya. Jangan sampai ini menjadi beban sejarah ya. Tidak baik untuk bangsa ini. Oke, artinya ini juga pasti dibawa dalam posisi sekarang ya Pak Darto sebagai Ketua MPR. Mudah-mudahan. Ya. Oke, kalau gitu. Mudah-mudahan saya mampu lakukan ini ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat bertugas 1 tahun 3 bulan ke depan ya untuk 4 pilarnya juga. Dan terima kasih juga kepada Pak Asfi Warman Adam yang telah hadir bersama kami di Ada Apa Berita. Dan demikian bincang-bincang kita dengan Ketua MPR kita yang baru pada malam hari ini. Dan Ada Apa Berita masih akan berlanjut hingga pukul 11 malam nanti. Saatnya saya Sela Wangkar pamit. Sampai jumpa.